Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar teman-teman BCBers? Saya Isma Nirmala. Kali ini podcast BCB kembali hadir dalam rangka Pekan Raya Bea Cukai, yang salah satu kegiatannya adalah APBN Week. Nah, selain APBN Week, ada apa aja sih di Pekan Raya Bea Cukai? Tentunya ada UMKM Week, sosialisasi online kepabeanan dan cukai, serta ada banyak lomba di Custom Excise for High School dan Custom Excise for University. Untuk info lebih lengkap, teman-teman bisa langsung cek postingan Instagram di Bea Cukai Bontang atau di event Bea Cukai. Pada APBN Week tahun ini mengangkat tema kontribusi berkelanjutan pemuda-pemudi Indonesia. Karena Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, berharap para generasi muda bisa menjadi duta yang mampu menjelaskan kepada temannya, saudaranya, dan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan negara. Tentunya melalui berbagai media yang dimiliki para generasi muda saat ini. Nah, podcast kali ini kita akan gibahin APBN bersama narasumber yang sangat kompeten dari Bea Cukai Bontang. Ada siapa aja? Langsung kita berkenalan. Ada Pak Sunario dan Pak Niko. Semangat pagi, saya Sunario, Kepala Seksi Perbendaharaan. Hai, saya Niko, Kepala Subbagian Umum Bea Cukai Bontang. Baik, terima kasih atas kehadirannya nih, dua narasumber yang kece-kece dan sangat kompeten ini. Kalau teman-teman pengen kenalan sama Pak Sunario dan Pak Niko, bisa langsung cek akun Instagramnya aja ya. Nanti akan saya sematkan di sini atau mungkin di sini. Yang jelas kita akan berkenalan dengan APBN saat ini. Apa sih APBN itu? Silakan Pak. Ya. Nah, APBN itu sendiri secara sistematis merupakan daftar rencana penerimaan negara dan pengeluaran negara selama 1 tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, teman-teman mungkin bisa diketahui di sini bahwa fungsi APBN itu sendiri itu ada beberapa. Yang mungkin kalau kita, fungsi APBN ini TESMA itu bisa disingkat dengan Toresan Adil. Toresan Adil. Iya. Apa itu Pak Toresan Adil? Toresan Adil, TO-nya adalah otorisasi. Otorisasi. Iya. Otorisasi di sini adalah anggaran negara itu menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun yang bersangkutan atau berjalan. Oh, re-nya Pak? Re-nya itu dari perencanaan. Oh, perencanaan. Perencanaan. Jadi perencanaan di sini adalah anggaran negara itu menjadi pedoman bagi manajemen untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang berjalan. Kegiatannya apa aja di tahun-tahun berjalan itu direncanakan melalui fungsi APBN, yaitu perencanaan. Perencanaan. Berikutnya SAN ya. SAN itu panjangannya adalah pengawasan. Oh, pengawasan. Jadi di sini adalah APBN sendiri itu memiliki fungsi sebagai anggaran negara untuk pedoman menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara itu udah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Makanya fungsi APBN sebagai pengawasan. Pengawasan. Gitu. Adil. Adilnya nih. Nah, adil A-nya itu bisa dipanjangkan atau bisa diartikan sebagai alokasi. Alokasi. Ya, berarti itu anggaran negara atau APBN itu digunakan untuk mengurangi pengangguran, kemudian untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dari perekonomian Indonesia. Adil, D-nya itu Deal. Dealnya. Oh, deal, langsung deal. D-nya itu adalah distribusi. Distribusi. Ya, di sini APBN itu memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Yang terakhir adalah L-nya nih. L-nya L-nya itu stabilisasi. stabilisasi. Jadi APBN itu sendiri itu digunakan sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Indonesia. Jadi kalau teman-teman biar gampang ingatnya tadi, fungsi APBN adalah toresan adil. Oh iya. To otorisasi, re-nya perencanaan, san-nya pengawasan, adilnya itu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Wah, keren nih. Selanjutnya, saya ingin bertanya sama Pak Niko nih. Peran bea cukai dalam APBN ini apa sih, Pak? Oke. Ya. Terima kasih Teh Esma ya. Jadi kalau kita bicara APBN, ini lebih menurut lagi ke masalah peran bea cukai itu apa. Kita harus tahu dulu nih, teman-teman tahu nggak sih bea cukai itu seperti apa gitu. Nah, kita jelaskan dulu nih. Bea cukai itu adalah sebuah atau unit organisasi unit eselon 1 yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Itu dipimpin oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Itu sama halnya di bawah Kementerian ada beberapa eselon 1 ya. Yeah. Ada Direktur Jenderal Bea Cukai, ada Direktur Jenderal Pajak dan lain-lain. Yeah. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengenal bea cukai nih, apa sih bea cukai itu? Kita harus tahu juga untuk mengaitkan kepada APBN. Tugas bea cukai apa sih gitu? Kalau tadi dari Pak Naryo itu ada akronim Toresan Adil, saya juga nggak mau kalah. Wah. Saya juga punya akronim. Untuk juga. menghafalkan, memudahkan, menghafal apa sih tugas bea cukai itu? Tugas bea cukai apa Pak? 4 kata, 4 huruf sorry. 4 huruf. RCTI. Oke nggak? R-nya, nggak pakai. Oke. Nanti lain-lain itu. R-nya revenue collector. Apa sih revenue collector itu? Itu yang memang ada kaitannya langsung dengan APBN. Karena tugas dari bea cukai ini sendiri adalah menghimpun penerimaan negara yang nantinya akan diolah beserta PNBP dan pendapatan lain menjadi APBN itu sendiri. Nah, itu R-nya, revenue collector. Lalu C-nya, community protector, itu lebih ke tugas bea cukai itu sendiri dalam melindungi masyarakat dalam negeri dari barang-barang impor ataupun barang-barang ekspor yang memiliki dampak yang kurang baik atau negatif. Itu community protector. Lalu T-nya adalah trade facilitator. Itu lebih ke memfasilitasi perdagangan. Nah, perdagangan dari dalam negeri ke luar negeri itu menjadi penghubung semacam seperti itu. Dengan kebijakan-kebijakannya seperti fasilitasi itu untuk merangsang industri dalam negeri. Nah, ini juga kaitannya trade facilitator dengan yang terakhir, I-nya. Industrial assistant. Industrial assistant itu apa? Ini memberikan asistensi kepada dunia industri agar mendapatkan kemudahan bisa bersaing ke mancanegara, ke kancah mancanegara dan juga berkembang di dalam negeri sendiri menghindarkan dari persaingan global ya. Kalau kita bicara perdagangan global sekarang kan antar negara itu sangat sengit sekali. Nah, fungsi bea cukai hadir di situ. Jadi dari 4 tugas bea cukai itu sendiri ada satu tusi yang terkait dengan revenue collector itu berkaitan langsung dengan APBN. Nah, sedangkan 3 yang lainnya itu berkaitan juga walaupun tidak secara langsung. Gitu. Yang langsung berkaitan dengan APBN itu yang revenue collector. Itu berarti terkait penerimaan ya, Pak ya. Gitu. Nah, ini Pak, sebelumnya kan admin Instagram Bea Cukai Bontang itu pernah posting question box nih, Pak. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang terpilih ya, Pak. Mohon izin nih, pertanyaan yang pertama, apa saja yang menjadi indikator dalam penyusunan APBN? Nah, kira-kira siapa nih yang mau jawab? Ahli makroekonomi, silakan. Oke, Pak Sunaryo. Silakan, Pak. Nah, sebelum di pertanyaan, mungkin yang perlu disampaikan di sini, struktur APBN itu sendiri apa aja sih? Terdiri apa saja, gitu kan? Mungkin dari teman-teman mungkin sudah ada yang tahu atau yang belum tahu, jadi di sini kita jelaskan lebih detail lagi. Struktur APBN itu secara garis besar itu terdiri dari beberapa. Yang pertama itu dari pendapatan negara, yang mungkin tadi disampaikan di Pak Niko, bahwa salah satu peran DJBJ itu adalah penerimaan. Nah, itu nanti merupakan salah satu item dalam pendapatan negara.
Oh iya. Jadi kan ada penerimaan pajakan, penerimaan negara bukan pajak, itu nanti sebagai alokasi di pendapatan negara. Kemudian ada lagi belanja negara. Belanja negara. Belanja negara, Resma, Ya. itu biasanya disusun oleh masing-masing kementerian atau lembaga, itu disampaikan ke pemerintah sebagai rencana belanja negara yang akan terjadi di tahun berikutnya. Jadi masing-masing kementerian atau lembaga ini harus sudah mengusulkan berapa sih belanja yang akan dikeluarkan untuk tahun berikutnya. Iya. Nggak bisa dadakan. Nggak bisa berarti dadakan. ya. Jadi beberapa bulan sebelum akhir tahun itu sudah harus mengusulkan berapa belanja yang akan dikeluarkan atau yang akan digunakan oleh masing-masing kementerian atau lembaga. Kemudian ada yang namanya keseimbangan primer. Nah, keseimbangan primer itu merupakan selisih antara total penerimaan negara dengan belanja negara. Selisihnya. Kemudian ada lagi istilah, mungkin kalau teman-teman semua udah kenal yang namanya defisit sama surplus ya. Surplus dan defisit anggaran. Jadi kalau surplus ini diperoleh pada saat dimana penerimaan negara atau pendapatan negara itu lebih besar daripada belanja negara. Kemudian kalau defisit anggaran itu berarti sebaliknya. Berarti lebih kecil penerimaannya dibandingkan dengan belanja negara. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang namanya pembiayaan anggaran. Nah, misalkan di Indonesia mengambil kebijakan defisit anggaran, itu untuk menutup defisit itu kita menggunakan pembiayaan anggaran itu melalui apa? Apakah melalui utang atau seperti apa? Nah, dalam penyusunan APBN itu sendiri itu nggak serta-merta langsung jadi nih. Nah, itu butuh semacam basis data historis dari tahun-tahun sebelumnya yang digunakan untuk penyusunan postur APBN di tahun yang akan datang. Jadi tadi misalkan indikator-indikator yang ditanyakan sama teman-teman itu mungkin kalau bisa dispesifikan mungkin lebih ke asumsi makro. Jadi dalam penyusunan APBN itu sendiri itu digunakan beberapa asumsi makroekonomi. Asumsi makroekonomi itu biasanya terdiri dari mungkin menggunakan pertumbuhan ekonomi. Jadi misalkan pertumbuhan ekonomi di tahun depan itu diproyeksikan berapa persen. Contoh misalkan di tahun 2023 kemarin atas penyusunan APBN-nya itu menggunakan growth kurang lebih 5,3%. Kemudian asumsi makro yang digunakan berikutnya itu inflasi. Inflasinya berapa sih untuk tahun kedepannya? Itu menggunakan proyeksi. Juga diperoleh dari data historis. Inflasi yang terjadi di Indonesia selama mungkin triwulan di tahun sebelumnya atau mungkin di 2 tahun sebelumnya itu berapa? Itu sebagai proyeksi atas postur APBN di tahun yang akan datang. Kemudian ada lagi yang namanya kurs. Kan kita tahu nih, kurs rupiah terhadap dolar kan fluktuatif ya. Iya, berubah-ubah. Bisa naik, bisa turun, tapi kayaknya akhir-akhir ini naik ya. Naik terus ya. Sekarang mungkin udah 15 ribuan sekian. Nah, itu juga digunakan sebagai asumsi makroekonomi pada saat penyusunan APBN. Nah, selain dari asumsi makroekonomi, itu juga ada parameter-parameter lainnya tuh. Misalkan taruhlah ada misalkan lifting migas, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di tahun yang berjalan, itu seperti apa? Itu juga menjadi dasar untuk penyusunan APBN. Jadi selain tadi ada data historis, itu juga diperlukan asumsi makroekonomi. Seperti itu. Baik Pak, tadi kan ada jelasin juga terkait surplus dan defisit gitu ya. Nah, kebetulan nih ada pertanyaan juga nih, apa yang terjadi jika penerimaan negara tidak sesuai dengan pengeluaran? Mungkin bisa jadi lebih kecil atau bisa jadi lebih besar gitu ya. Nah, itu gimana Pak? Apa yang akan terjadi? Jadi kalau tadi udah dijelasin di awal bahwa kebijakan itu kan ada dua ya. Tadi misalkan ada kebijakan anggaran yang menggunakan surplus atau defisit anggaran. Nah, untuk Indonesia sendiri itu kan lebih banyak ke kebijakan defisit anggaran. Berarti kalau di sini defisit anggaran, berarti kan belanja negaranya lebih besar dibandingin dengan penerimaan negara. Nah,
Kalau misalkan penerimaannya negara itu lebih kecil dibandingkan dengan belanja negara, berarti kan ada semacam selisih yang harus dipenuhi untuk menutup kekurangannya itu. Iya. Nah, itu namanya pembiayaan negara. Salah satunya itu kan tadi utang negara ya. Cuma teman-teman dapat ketahui di sini bahwa utang negara itu juga ada dasarnya nih. Ada dasarnya. Jadi maksimal defisit yang diperbolehkan itu berapa persen sih? Kemudian maksimal utang yang diperbolehkan berapa persen sih? Nah, itu sudah ada aturannya di undang-undang bahwa untuk maksimal defisit anggaran itu adalah 3% dari pendapatan domestik bruto. Kemudian untuk utang sendiri itu nggak bisa semena-mena nih. Nggak bisa Pemerintah asal utang ya. ya. Jadi misalkan kekurangannya berapa langsung semuanya utang. Itu sudah dibatasi juga nih. Ada batasnya. Ada batasnya juga. Itu bahwa dibatasi adalah maksimal 60% dari pendapatan domestik negara. For pendapatan domestik bruto. PDB. PDB. Ya. Jadi pemerintah Indonesia nggak semena-mena nih karena semuanya ada aturannya. Kebijakan defisit anggaran itu maksimal 3%. Kemudian untuk hutang sendiri itu maksimal 60%. Itu ada kaitan juga sama Amaria, misalkan kenapa utang itu harus diatur dibatasi. Itu juga skemanya jangan sampai nanti utang itu membebani sehingga terjadi gagal bayar. Nah, itu akan sangat membebani APBN. Apalagi isu terkini banyak utang itu kan yang negara yang menjamin kan meminta jaminan dari APBN. Nah, itu sangat-sangat susah kalau kita bilang ya. Kalau APBN sendiri dijadikan jaminan, nah, sedangkan APBN sendiri kan itu sudah diatur di tahun berjalan untuk tahun berikutnya, the strict. Ketika tahun berikutnya terjadi gagal bayar dan semuanya jaminan diambil dari APBN, negara tidak akan bergerak secara ekonominya seperti itu. Jadi kalau saya nambahin lagi ya Tesla. Jadi kalau arsitektur APBN 2023 untuk Indonesia sendiri itu adalah optimis dan tetap waspada. Optimis tapi tetap waspada. Optimis itu kinerjanya positif atas perekonomian, waspada itu atas resiko ketidakpastian karena masih tinggi, makanya perlu tetap waspada. Jadi arsitektur APBN tahun 2023 itu adalah optimis dan tetap waspada. Kalau bahas utang gitu ya Pak, ini pas banget nih, ada pertanyaan terkait utang. Kayaknya ini mewakili keresahan banyak umat nih ya. Mengapa utang negara makin tahun makin besar? Apakah yang demikian itu tidak membebani APBN? Gimana tuh Pak? Nih, saya atau Pak Niko nih? Boleh. Jadi kan karena tadi kebijakan defisit anggaran yang dipakai oleh negara Indonesia itu kan otomatis mau tidak mau untuk menutupi kekurangannya itu kan salah satunya adalah utang. Ya. Cuma kan tadi sudah diatur dengan undang-undang. Iya, ada batasnya tidak ya. boleh semena-mena lah. Takutnya nanti membebani dengan generasi muda berikutnya kan. Oh iya betul. Muda-mudi berikutnya berarti belum lahir atau masih remaja udah menanggung utang gitu kan. Jadi posisinya sekarang itu tetap ada pembatasannya. Dan perlu diketahui bahwa utang Indonesia itu sekarang lebih banyak ke dalam negeri. Nggak luar negeri, jadi lebih ke utang dalam negeri itu berupa SBN, surat berharga negara, itu kurang lebih 70%. Oh, besar ya. Bisa, jadi tidak semuanya dari luar negeri. Porsinya tetap yang paling besar adalah surat berharga negara itu di dalam negeri sebesar 70%. Kenapa ada kebijakan defisit, terus kemudian muncullah utang? Karena utang pemerintah itu diperlukan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Jadi kan tadi kan agar pemerintah bisa menjalankan fungsinya, kemudian bisa menjaga kondisi perekonomian, itu kan salah satunya kan butuh pemicu. Nah, pemicu ini kan salah satunya kan dengan adanya utang. Adanya utang itu. Jadi ya utang tetap diperluin gitu ya. Karena kalau ibaratnya kalau nggak ada utang, kalau misalkan ada butuh-butuh, kalau nggak ada utang, nanti takutnya malah nggak bisa nge-push kan. Misalkan taruhlah
butuh infrastruktur nih, misalkan untuk Bontang sendiri mudah-mudahan tahun 2024 atau 2005 sudah ada jalan tol. Amin. Itu kan jadi salah satunya kan untuk perekonomian nih. Ibaratnya mungkin nanti Aqua Galon di Bontang nggak lagi 51.000 kan, bisa Ya, jadi 51.000 20.000 lagi gitu kan, seperti di Betul. Jawa. Itu kan salah satunya untuk meningkatkan ekonomi di Bontang Ekonomi, khususnya, ya. untuk meluaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti itu. Oh, berarti ya utang tuh ada peruntukannya gitu ya. Iya. Pak, ya? Nggak sekedar berutang aja tuh, berarti boleh ya utang gitu kan. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana jika negara mengalami inflasi? Apakah berpengaruh terhadap besaran APBN? Inflasi, waduh. Inflasi. Kalau tadi kan sudah disinggung bahwa inflasi itu kan salah satu asumsi Ya. makro yang dipakai untuk penyusunan APBN. Jadi misalkan taruhlah inflasinya itu 4% atau 3%, itu kan sudah masuk sebagai asumsi makro untuk penyusunan pusat APBN. Cuma di tahun berjalan itu kan inflasi kan bisa jadi naik turun ya. Iya, betul. Misalkan taruhlah di bulan sebelumnya 3%, di bulan Agustus nanti misalkan taruhlah jadi 4% atau mungkin 4,1%. Nah seperti itu kan, itu ada pengaruhnya juga terhadap penerimaan negara. Karena kan salah satunya pada saat inflasi itu berubah-ubah atau mungkin tinggi, itu kan salah satunya kan yang menjadi dampaknya itu kan di penerimaan negara. Oh, berarti berpengaruhnya ke Penerimaan penerimaan gitu negara. ya. Jadi misalkan saat ini kan mungkin penerimaan negara kan pertumbuhannya atau peningkatannya kan agak seret nih ya. Lesu gitu Ya, ya. kalau dibandingkan dengan yang triwulan pertama ya. Di triwulan pertama 2023 itu kan alhamdulillah lumayan besar peningkatan penerimanya, cuma mungkin di triwulan 2 ini menginjak triwulan 3 ini penerimanya agak sedikit seret lah. Nah mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya penerimaan negara juga berlangsung sesuai dengan rencana, mudah-mudahan dapat mencapai target penerimaan yang telah dibebankan, karena salah satu yang dibebankan penerimaan itu kan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seperti itu. Berarti inflasi juga ngaruh ya ke bea cukai ini, Pak? Pengaruh sekali. Nah, kalau kita bicara kaitannya inflasi dengan bea cukai itu apa sih? Nah, tadi disinggung masalah penerimaan. Penerimaan itu bagian dari pendapatan negara. Bea cukai sendiri memang salah satu tugas tadi itu terkait dengan revenue collector. Nah, seberapa sih sumbangsih bea cukai sendiri terhadap pendapatan negara atau penerimaan negara itu sendiri? Nah, kita berkaca ke tahun 2022 sendiri, kita dari sektor kepabeanan cukai di situ ada 3. Dari bea masuk, bea keluar, dan juga cukai, kita berhasil mengumpulkan kurang lebih 317,8 triliun ya. Wah, triliun ya, Pak. Itu kalau dibandingkan dengan pendapatan negara pada saat itu, tahun kemarin itu total dari 2.626 triliun. Nah, itu berarti sekitar 12%. Nah, tapi secara keseluruhan, bea cukai juga tidak hanya menjalankan fungsi revenue collector dari 3 aspek itu, dari 3 aspek bea masuk, bea keluar, dan juga cukai. Tapi bea cukai juga berperan dalam revenue collector di bidang pajak dalam rangka impor sendiri. Nah, itu ada juga tiga besarannya. Yang pertama ada PPN impor, ada PPNBM, dan PPH impor pasal 22 ya. Nah, itu sendiri totalnya malah lebih tinggi daripada dari bea cukai sendiri yang tadi 3 bea masuk, bea keluar, dan juga cukai. Itu senilai 349,8 triliun. Jadi bea cukai sendiri ini mengumpulkan sekitar 667, sekian triliun. Nah, kalau itu dibandingkan dengan penerimaan pendapatan negara, itu sekitar hampir 30% ya, 30% dari anggaran pendapatan negara itu yang dihasilkan dari sektor kepabeanan cukai. Gitu. Nah, itu juga kaitannya dengan apa itu sendiri bea masuk. Kita coba ulas ya, masing-masing. Ya, kebetulan nih, tadi kan ada bahas impor juga ya, Pak ya. Nah, saya tuh sering dapat pertanyaan nih ya dari masyarakat umum yang nanya kenapa sih kalau beli barang dari luar negeri itu
mahal banget cukainya katanya gitu. Oke. Silakan Pak, kenapa mahal banget katanya? Ini sebuah persepsi yang harus kita luruskan dulu ya. Jadi kalau kita belanja atau beli barang dari luar negeri, itu kenapa sih kok bisa mahal banget cukainya? Nah, ini sebenarnya titiknya bukan hanya di cukai, konsentrasinya ya. Tapi tadi ada 3 besaran, ada bea masuk, bea keluar, ada cukai. Nah, kita coba bahas satu persatu untuk menjawab itu. Ya, boleh Yang nih. pertama, bea masuk dulu ya. Ya. Bea masuk, apa sih bea masuk? Bea masuk itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor. Nah, barang impor itu apa? Barang yang berasal dari luar negeri masuk ke daerah Indonesia, atau kita kalau bahasa bea cukainya daerah pabean gitu ya. Nah, itu dinamakan barang impor. Itu ada pungutannya. Sebenarnya apa sih tujuannya kalau kita dipungut gitu? Orang kita beli pakai uang sendiri, kenapa masih dikasih pajak ya? Jadi mahal. Nah, itu tujuannya adalah membatasi masuknya barang impor dalam rangka perlindungan produk dalam negeri. Nah, kalau misalkan nih sekarang eranya banjir barang-barang murah dari Cina ya. Iya, dari betul Cina. sekali. Sampai perabotan segala macam itu dari Cina. Bayangkan di dalam negeri ada sektor industri yang kecil menengah yang itu perlu bertahan. Tapi ketika memang kita tidak menerapkan kebijakan pemungutan bea masuk itu sendiri, itu akhirnya barang-barang yang secara nilai ekonominya lebih murah itu akan banjir dari Cina itu, yang pastinya akan memiliki dampak mematikan industri kecil menengah tadi. Nah, itu peran bea cukai dalam melindungi industri dalam negeri itu tadi. Nah, itu masalah bea masuk. Masuk. Lalu apa sih bea keluar itu? Nah, bea keluar itu juga sama, itu pungutan negara juga. Tapi konteksnya pungutan negara yang dikenakan kepada barang ekspor. Nah, barang ekspor sendiri, tadi kalau barang impor dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, kalau barang ekspor, kebalikannya. Barang dari dalam negeri yang akan dijual atau dipasarkan ke luar negeri. Nah, itu juga kenapa sih kok perlu dibatasi gitu? Perlu dikasih bea keluar. Nah, itu ada alasannya. Yang pertama itu menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Nah, contohnya gini, yang dikenakan bea keluar, saya contohkan adalah CPO ya, produk CPO dan turunannya. Bayangkan saja CPO itu kebutuhan dalam negeri saja itu masih belum bisa terpenuhi 100%. Nah, apalagi kalau tidak ada pembatasan dengan bea keluar. Semua produksi dalam negeri akan dijual keluar. Kenapa? Yang pasti tergiur dengan harga yang lebih mahal kalau dijual keluar. Lebih menguntungkan gitu ya. Pengusaha. Tapi tidak seperti konsepnya. Kita tetap harus memperhatikan keberlangsungan atau kecukupan di dalam negeri sendiri. Yang kedua, melindungi kelestarian sumber daya alam di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita bicara sumber daya alam, contohnya tadi, CPO itu kan produk sumber daya alam, produk alamnya. Nah, kalau itu tidak kita batasi, itu kan tergerus menerus ya, termasuk hasil hutan dan segala macam, itu kan habis. Nah, ya akhirnya bencana kan di mana-mana. Nah, kita tidak mau seperti itu. Lalu yang ketiga ada mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor itu sendiri. Dan yang terakhir ada menjaga stabilitas harga komoditi di dalam negeri. Tadi kenapa kita perlu batasi agar harga itu bersaing. Produksi dari industri dalam negeri, mau itu skala menengah, kecil ataupun besar, itu akan bersaing harganya. Nah, ada barang masuk dari Cina, misalkan senilai Rp1.000, ya. Tapi dengan bea masuk itu dijual eceran dalam negeri menjadi Rp5.000. Nah, di dalam negeri, industri yang berkembang, dia akan menjual juga mungkin tidak jauh dari harga itu. Nah, itu tujuannya biar bisa bersaing. Bayangkan kalau produksi dalam negeri menjual barangnya senilai mendekati 5.000, tapi kita tidak kenakan bea masuk tadi, dia jual 1.000. Pasti pemilih yang harga 1.000. Nggak laku. Pasti pilih yang murah ya. Gitu. Nah, itu kan bea keluar. Nah, ada lagi terkait dengan konsep cukai sendiri. Tadi tanyakan ya. Nah, kenapa sih kok cukainya mahal banget? Nah, sebenarnya cukai itu sendiri malah tidak ada kaitannya langsung dengan kenapa sih barang dari luar negeri masuk barang impor. Barang impor kok jadi mahal. Karena konsep cukai itu sendiri adalah cukai itu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, apa nih? Apa aja nih karakteristiknya? Yang pertama, konsumsinya itu perlu dibatasi. Nah, yang kedua,
peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, ada pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi lingkungan maupun orang sekitar. Nah, yang terakhir ada pemakaiannya perlu pembebanan terkait dengan biaya tadi. Nah, contohnya apa sih barang kena cukai itu? Iya. Ada 3 besarannya. Ada hasil tembakau, ada minuman mengandung etil alkohol atau miras ya, minuman keras. Yang ketiga ada etil alkohol. Nah, itu sebenarnya objek cukai itu yang sekarang diatur undang-undang ada 3. Jadi kalau beli barang parfum, contohnya parfum ya, sering teman-teman beli parfum dari luar negeri, begitu masuk di Indonesia kok kena ini itu jadi mahal gitu. Itu sebenarnya bukan objek cukai. Nah, tadi konsepnya salah, bukan berarti cukai. Berarti yang benar itu dia kenanya dia masuk tadi ya. Nah, dia masuk sendiri itu kan ada namanya masuk melalui barang penumpang. Jadi orang yang pergi ke luar negeri membeli barang di sana dibawa ke luar negeri sebagai barang tentengan ya. Nah, itu di undang-undang itu diatur. Sebenarnya itu ada pembebasannya. Pembebasannya tiap orang itu 500 US dollar. Nah, kalau judgement-nya atau nilainya tidak melebihi dari 500 US dollar itu, maka silahkan masuk, tidak dikenakan biaya apapun. Ya, gitu. Tidak kena biaya masuk. Iya, biaya masuk, tidak kena biaya masuk. Tapi kalau melebihi, misalkan nilainya 1000 USD. Nah, itu tidak serta-merta yang keseluruhannya dari 1000 itu kena. Tapi dikurangi dulu dari pembebasannya. 1000 dikurangi 500, nah sisanya 500 itulah yang akan menjadi objek dibebankan. Gitu. Jadi kalau saya bawa tas branded gitu ya, Hermes gitu, Hermes, itu udah pasti kena dong ya. Pasti kena. Karena di atas, karena kayaknya hampir nggak mungkin ya di bawah 500 US dollar nah, gitu. Itu untuk barang penumpang. Ada satu lagi, mungkin teman-teman sering ya belanja online shop nih, online shop yang dari luar negeri. Itu kan sering barang kirimannya kok ketahan di bea cukai, tahu-tahu dihubungin diminta biaya ya untuk biaya masuk segala macam. Tapi waspada juga di situ banyak oknum bermain, banyak penipuan mengatasnamakan bea cukai. Kalau bukan telepon resmi orang resmi dari bea cukai jangan pernah percaya. Nah, kaitannya dengan barang kiriman itu ada aturannya juga pembatasan. Yang dibebaskan itu adalah barang yang senilai maksimal 3 US dollar. 3 US dollar. Kalau tadi di bawah langsung 500 US dollar. Kalau ini dikirim maksimalnya 3 US dollar. Di atas itu tentunya kena gitu ya. Gitu. Itu. Nah, pertanyaan di tangan saya sudah habis nih Pak. Sudah saya bacakan semuanya. Mungkin ada tambahan dari Pak Naryo atau Pak Niko sebagai penutup pembahasan kita hari ini. Silakan Pak. Sebagai informasi tambahan nih teman-teman ya, untuk terkait cukai tadi ada 3 barang kena cukai ya. Ada hasil tembakau, ada MMA, minuman mengandung etil alkohol, dan juga etil alkohol itu sendiri. Nah, sebagai informasi tambahan, ada perluasan cukai. Nah, ini kaitannya dengan karakteristik barang kena cukai tadi, khususnya yang pemakaiannya ini memiliki dampak negatif untuk masyarakat maupun lingkungan hidup. Apa sih objeknya yang perluasannya? Adalah cukai plastik. Nah, kenapa cukai plastik? Itu kalau kita lihat semakin banyak organisasi yang berdiri yang fokus kepada lingkungan hidup ya. Nah, itu juga sudah melalui banyak penelitian bahwa sampah plastik itu memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup. Itu yang paling sederhana, itu paling cepat bisa terurai minimal 20 tahun. Ada yang sampai bisa 500 tahun baru bisa terurai. Itu kan sangat menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan hidup, khususnya kesuburan tanah dan ekosistem laut. Itu sudah banyak kasus. Nah, ini seperti apa sih penerapannya objeknya? Ada 3 besarannya. Yang pertama, kantong belanja plastik. Nah, teman-teman di sini sudah mulai kan sekarang ya, kalau belanja itu sudah tidak disediakan plastik lagi. Nah, ini masih tas sendiri nih. Ini masih tahap pengenalan dulu, bahwa kedepannya akan ada perubahan budaya masyarakat ya. Kita mengajak agar menghindari penggunaan plastik itu sendiri. Salah satunya dalam bentuk kantong plastik. Yang kedua ada juga kemasan atau wadah plastik sekali pakai. Nah, kalau kita jajan itu kan banyak kemasan plastik. Nah, itu juga jajan seblak gitu ya. Gitu. Baik plastik yang kita nggak tahu kualitasnya apakah itu food grade atau enggak. Nah, itu juga menjadi objek nantinya
Dan yang terakhir ada juga alat makan dan minum sekali pakai. Nah, kalau kita sering ya, kita jajan juga itu ada alat makan yang styrofoam atau yang lain itu sekali pakai. Itu selain menimbulkan dampak negatif secara langsung bagi tubuh, itu penguraian juga cukup lama. Nah, itu sebagai informasi tambahan buat teman-teman terkait dengan cukai. Oh, jadi karena dampaknya terhadap lingkungan itu jadi dikenai cukai gitu ya. Itu fungsi si cukai itu sendiri jadinya ya. Dari Pak Naryo mungkin. Nah, tadi kan Isma udah bahas, kita bertiga udah bahas apa tuh APBN, kemudian peran DJBC dalam APBN itu sendiri apa. Nah, mungkin dalam hal kesempatan kali ini itu mungkin kami akan sedikit memberi informasi ke teman-teman sekalian. Yaitu di Indonesia itu sekarang ada satu lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana dan pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional. Itu kalau istilah keren ya, bahasa aslinya itu adalah Englishnya itu adalah Indonesian Aid, yaitu Indonesian Agency for International Development. Kalau dalam bahasa mungkin bisa biar dipahami sama teman-teman, itu disingkat dengan LDKPI. Iya, itu adalah Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional. Jadi Indonesian Aid itu sendiri itu dia memperoleh PNBP. Kan PNBP itu kan tadi salah satu penerimaan negara penerimaan negara bukan pajak. Itu berasal dari pengelolaan dana endowment fund dan hasilnya itu digunakan untuk mendanai program-program kerjasama sama pembangunan internasional. Jadi kalau kerjasama pembangunan internasional itu merupakan tools yang digunakan untuk mendukung diplomasi politik, kemudian sosial dan budaya untuk mencapai kepentingan nasional. Jadi mungkin teman-teman perlu ketahui bahwa sekarang ada satu tambahan lagi lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana tadi untuk pembangunan internasional, yaitu tadi Indonesian Aid atau LDKPI, Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional. Itu hari ini kita udah belajar banyak banget nih ya, dari pembahasan tentang APBN, terus peran DJBC juga. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast spesial edisi APBN Week ini, saya ingin minta quote of the day nih. Quote dari para narasumber ini. Yang pertama quote dari Pak Naryo. Tadi kalau nggak salah di awal Kak Isma kan nyebut bahwa tema APBN hari ini kan kontribusi berkelanjutan pemuda-pemudi Indonesia. Nah, saya ambil quote-nya itu, saya anggap itu pemuda-pemudi itu sebagai akar dari negara Indonesia sendiri. Saya ambil quote dari Ali bin Abi Thalib, itu bahwa angin berhembus itu bukan untuk menggoyahkan pepohonan, tapi menguncang seberapa kuat akarnya. Jadi kita sebagai generasi pemuda-pemudi Indonesia itu adalah akar dari negara Indonesia. Seberapa kuat kita itu dengan tadi, misalkan tadi ada inflasi, kemudian ada taruhlah pertumbuhan ekonomi, itu merupakan kita anggap sebagai anginnya. Jadi angin itu ujian Jadi seberapa kuat sih generasi pemuda-pemudi sekarang? Nah, itu saya istilahkan sebagai bahwa angin berhembus itu bukan menggoncang pepohonan, tapi menguji seberapa kuat akarnya. Angin berhembus bukan untuk mengguncang pepohonan, tapi untuk menguji seberapa kuat akarnya. Kali ini quote dari Pak Nikoy. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi untuk quote sendiri, ini kan karena temanya APBN ya, APBN. Saya coba, kalau tweet kan ada retweet. Nah, ini ada quote, saya requote nih. Requote. Jadi Bu Menteri pernah ada quote-nya juga, ini terkait dengan anggaran. Jadi pengelolaan anggaran yang dilakukan dengan baik itu bukan hanya menunjukkan kualitas bahwa ekonomi itu baik, tapi ini juga akan menunjukkan bahwa martabat dan juga kualitas sebuah bangsa itu juga akan baik. Gitu. Jadi pengelolaan anggaran itulah dasar dari sebuah negara, martabat sebuah negara yang baik. Nah, itu mencerminkan martabat negara kita. Wah, luar biasa sekali quote dari dua narsum kita ini. Terima kasih untuk dua narsum yang super hari ini.
Semoga obrolan kita dapat memberi manfaat, menambah wawasan untuk BCBers semua nih. Saya ingin menutup dengan quote yang cakep dari Ibu Menteri Sri Mulyani. Saya requote juga nih ya Pak ya. Yaitu, jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Saya Isma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.